Bayangkan ini, ada pria yang tidak terlalu tampan, tidak kaya raya, bahkan tak banyak bicara, tapi ketika dia masuk ruangan, wanita menoleh. Mereka tertarik bukan karena apa yang dia tunjukkan secara terang-terangan, tetapi karena sesuatu yang tidak terlihat, namun sangat terasa. Sebuah ketegangan, sebuah tarikan energi, sebuah misteri yang membangkitkan rasa penasaran dan hasrat. Sementara banyak pria sibuk mencoba tampil hebat, lucu, atau menarik perhatian dengan usaha keras, pria seperti ini justru menang dengan ketenangan. Dia tidak memaksa koneksi, dia menciptakan atmosfer yang membuat wanita ingin mendekat. Apa rahasianya? Ini bukan soal manipulasi, melainkan pemahaman yang dalam tentang psikologi dan pengendalian diri. Dan menariknya, prinsip-prinsip ini sangat sejalan dengan filsafat stoikisme, sebuah ajaran kuno tentang bagaimana menguasai diri untuk menguasai situasi. Dalam dunia yang serba cepat dan penuh distraksi, pria yang mampu hadir dengan kesadaran penuh, bicara dengan intensi, dan bertindak dengan kendali akan selalu punya keunggulan. Wanita bisa merasakannya, bukan dari apa yang dia katakan, tapi dari bagaimana dia membuat mereka merasa. Dan disinilah permainan sesungguhnya dimulai. Kalau kamu penasaran bagaimana caranya membangun ketegangan seksual secara alami, tanpa pura-pura, tanpa skrip, dan tanpa kehilangan harga diri, kamu ada di tempat yang tepat. Mari kita mulai. Pertama, kehadiran yang penuh kesadaran. Dalam dunia yang riuh dan serba cepat, pria yang mampu hadir sepenuhnya dalam satu momen adalah hal langka. Dan justru karena kelangkaan itu, daya tariknya menjadi luar biasa. Seorang playboy sejati tidak tergesa-gesa, tidak bereaksi secara impulsif, dan tidak mencoba mencuri perhatian. Ia tidak sibuk dengan citra, melainkan sadar akan energi yang ia pancarkan. Ia hadir, betul-betul hadir, dengan tubuh, pikiran, dan jiwa yang sinkron. Dari sudut pandang stoikisme, ini adalah cerminan dari ataraksia, kondisi batin yang tenang, tidak terganggu oleh nafsu atau kegelisahan eksternal. Seperti yang ditulis oleh Epictetus, hanya mereka yang menguasai batinnya yang bisa menguasai keadaan. Dalam keheningan itu, tercipta ruang yang membuat wanita merasa diamati tanpa dihakimi, diperhatikan tanpa diinterogasi. Ada sesuatu yang misterius namun aman, dan itu membangkitkan ketertarikan yang mendalam. Psikologi kontemporer pun menegaskan, wanita cenderung tertarik pada pria yang mampu menghadirkan kehadiran penuh perhatian, mindful attention. Ketika seorang pria tidak sibuk berpikir tentang apa yang akan ia katakan selanjutnya, tetapi benar-benar mendengar, merasakan, dan mengamati, ia masuk ke medan bawah sadar wanita. Di sana, ketegangan seksual mulai terbentuk, bukan karena kata-kata, tapi karena intensitas diam yang tidak mencemaskan. Kehadiran semacam ini bukanlah teknik, ini adalah hasil dari disiplin batin. Seorang pria yang terbiasa menahan reaksi emosional, tidak dikendalikan oleh hasrat, dan mampu mengamati tanpa harus langsung bertindak, ia menciptakan daya tarik yang tak bisa dijelaskan secara logika, hanya bisa dirasakan. Dan disinilah pelajaran pentingnya. Kamu tidak perlu menjadi seseorang yang cerewet, flamboyan, atau terlalu percaya diri. Kamu hanya perlu hadir sepenuhnya. Karena dalam keheningan yang mantap, hasrat dibentuk. Dalam kesadaran yang dalam, ketegangan seksual tumbuh tanpa suara, tapi bergema dalam tubuh, pikiran, dan imajinasi wanita yang merasakannya. Kedua, bahasa tubuh yang terkontrol bukan memohon. Daya tarik sejati tidak pernah datang dari usaha keras untuk disukai. Ia muncul dari keheningan yang terkendali, dari gerakan yang sadar, dari tubuh yang tidak sedang memohon, tapi menawarkan pilihan. Seorang playboy sejati tidak bermain sandiwara dengan gestur berlebihan atau postur yang mencolok. Sebaliknya, ia berbicara melalui bahasa tubuh yang stabil, tenang, dan jujur terhadap siapa dirinya, dan disitulah ketegangan seksual mulai bernapas. Dalam stoikisme, ini adalah bentuk disiplin aksi, seni mengendalikan tubuh dan perilaku sesuai dengan nilai, bukan dorongan. Marcus Aurelius menulis, "The best revenge is to be unlike him who performed the injustice." Dalam konteks daya tarik, pria yang telah menaklukkan kebutuhannya akan validasi tak akan terpicu untuk membuktikan apapun. Ia tak perlu terlihat keren atau terlalu ramah karena pusat gravitasinya ada di dalam, bukan di mata orang lain. Psikologi kontemporer menyebut ini sebagai non-verbal dominance. Bukan dominasi yang menekan, tapi dominasi yang berasal dari kenyamanan dalam tubuh sendiri.
Tubuh yang tidak gelisah, tidak cemas, dan tidak terpecah karena ingin terlihat cukup. Wanita menangkap sinyal itu, bukan dari kata-kata tapi dari postur yang tenang, tatapan yang tidak lari, dan gerakan yang tidak tergesa-gesa. Bahasa tubuh yang terkontrol menciptakan medan energi yang berbeda. Pria seperti ini tidak mendekat karena ia butuh, tapi karena ia memilih untuk hadir. Dan wanita bisa merasakannya. Ketika pria tidak memohon koneksi, justru disitulah koneksi menjadi mungkin, karena ada ruang untuk tumbuh, bukan tekanan untuk memberi. Menjadi atraktif dalam kerangka stoik bukan soal menjadi pusat perhatian, itu soal menjadi pusat kesadaran. Tubuh yang dikuasai adalah cermin dari jiwa yang matang. Dan dari tubuh seperti itulah, ketegangan seksual yang diam tapi kuat tumbuh, bukan dari kebutuhan tapi dari kendali. Ketiga, berbicara sedikit, mengamati lebih banyak. Ada kekuatan dalam diam. Sebuah ruang tak terlihat yang lebih menggoda daripada 1000 kata manis. Seorang playboy sejati memahami satu hal penting. Ia tidak perlu buru-buru menunjukkan siapa dirinya. Ia tidak butuh memamerkan kehebatannya, tidak tergoda untuk membuktikan nilainya dengan cerita panjang. Ia tahu, dalam ketenangan dan keheningan, justru rasa penasaran wanita tumbuh lebih dalam. Dalam stoikisme, kita diajarkan untuk menahan reaksi, untuk tidak terburu-buru memberi jawaban atau mencari pengakuan. Epictetus berkata, "Nature gave us one tongue and two ears so that we may listen more and talk less." Diam bukan kelemahan, diam adalah senjata. Dan pria yang tahu bagaimana diam dengan sadar menciptakan ruang yang menggoda, karena dalam ruang itu imajinasi mulai bekerja. Psikologi modern mendukung ini. Dalam dinamika sosial, pria yang bicara terlalu banyak seringkali dinilai sebagai kurang percaya diri atau terlalu berorientasi pada impresi. Sebaliknya, pria yang mengamati lebih banyak memancarkan kesan kedalaman, kontrol, dan misteri. Bukan karena dia menyembunyikan sesuatu, tetapi karena dia tidak merasa perlu mengekspos segalanya. Mengamati adalah bentuk dominasi psikologis yang halus. Saat pria benar-benar memperhatikan, bukan sekadar menatap tapi membaca gerak tubuh, nada suara, dan ekspresi lawan bicara, ia membangun koneksi bawah sadar yang kuat. Wanita merasa dilihat pada level yang lebih dalam. Dan di titik itu, ketegangan seksual tak lagi membutuhkan kata-kata. Diam yang hadir dari kesadaran bukanlah kekosongan, melainkan wadah untuk rasa penasaran. Dalam diam itu, pria memberi ruang bagi wanita untuk mengisi dengan imajinasi, dan itulah awal dari tarikan yang tak tertahankan. Seorang pria stoik berbicara bukan untuk mengisi keheningan, tapi untuk memperkuatnya. Dan dalam seni membangun ketegangan yang tidak dikatakan seringkali lebih menggoda daripada yang diucapkan. Keempat, memberi sentuhan ringan yang penuh makna. Di antara dua tubuh ada bahasa yang lebih dalam daripada kata-kata, sentuhan. Namun tidak semua sentuhan diciptakan setara. Bagi seorang playboy sejati, sentuhan bukanlah aksi impulsif yang didorong oleh nafsu, melainkan sebuah ritual mikro, penuh kesadaran, penuh kendali. Sebuah sentuhan ringan di lengan, sebuah senyuman yang datang lalu pergi, atau tatapan mata yang tertahan selama 1 detik lebih lama dari normal, semua itu dilakukan dengan niat, bukan dengan kebutuhan. Stoikisme mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukanlah dalam menuruti dorongan, tapi dalam menguasainya. Seperti kata Seneca, dia yang berani adalah bebas. Dan keberanian sejati dalam konteks ini adalah berani hadir dalam intensitas tanpa harus melampiaskannya. Seorang pria stoik menyentuh bukan untuk mengambil, tetapi untuk menyampaikan energi. Sentuhan yang sadar bukanlah tindakan menguasai tubuh wanita, melainkan mengaktifkan kesadaran tubuh itu sendiri. Dalam psikologi, ini disebut sebagai affective touch, sentuhan emosional yang membangkitkan perasaan keterhubungan, bukan hanya stimulasi fisik. Sentuhan ringan yang diberikan pada momen yang tepat, dengan intensi yang tenang, mampu membuka ruang keintiman yang lebih dalam. Tubuh wanita yang sangat peka terhadap sinyal nonverbal merespons bukan hanya apa yang disentuh, tetapi bagaimana dan mengapa itu dilakukan. Pria yang mengerti seni sentuhan tahu bahwa lebih sedikit berarti lebih banyak. Ia tidak menyentuh untuk menguasai, tapi untuk membiarkan sesuatu terbuka, sebuah kemungkinan, sebuah rasa, sebuah jembatan antara dua kesadaran. Dan justru karena dia tidak tergesa-gesa, karena dia tidak haus, maka setiap sentuhan terasa seperti pilihan, bukan kebutuhan. Itu yang membuatnya begitu kuat.
Ketegangan seksual bukanlah hasil dari aksi agresif, tapi dari pengendalian yang disengaja. Seperti tali yang ditarik perlahan namun pasti, sentuhan yang ringan namun bermakna membuat wanita bertanya dalam diam. Apa yang sebenarnya ia rasakan? Dan pertanyaan itulah yang menjadi percikan awal dari ketertarikan yang mendalam. Kelima, menggoda dengan kontras, hangat dan jauh. Daya tarik terbesar seringkali lahir bukan dari apa yang kita berikan, tetapi dari apa yang sengaja kita tahan. Seorang playboy sejati mengerti bahwa ketegangan seksual bukan tentang keintiman yang terus-menerus, melainkan tentang ritme kontras antara kedekatan dan jarak. Ia bisa hadir sepenuhnya, hangat, memperhatikan, menyentuh melalui kata atau pandangan, lalu beberapa saat kemudian ia kembali menarik diri. Tenang, fokus pada dunianya sendiri, dan disitulah justru benih ketertarikan tumbuh lebih dalam. Dalam stoikisme, ini adalah bentuk dari apatheia, bukan ketidakpedulian tetapi ketidakterikatan terhadap emosi dan dorongan sesaat. Seperti yang ditulis oleh Marcus Aurelius, "Be like the cliff against which the waves continually break, but it stands firm and tames the fury of the water around it." Pria semacam ini tidak larut dalam emosi wanita, tidak tenggelam dalam pujian atau godaan. Ia merespons tapi tidak terikat. Ia hadir tapi tidak kehilangan pusatnya. Dari sudut pandang psikologi, ini dikenal sebagai intermittent reinforcement, pola ketidakpastian yang terbukti paling kuat dalam membangun ketertarikan emosional. Saat perhatian datang dan pergi secara alami, bukan karena permainan, tetapi karena ritme hidup yang otentik, wanita mulai bertanya-tanya. Apa yang sedang dia pikirkan? Mengapa dia tidak mengejarku? Dan dari pertanyaan-pertanyaan itu lahir sebuah rasa ingin tahu yang membakar. Namun penting, ini bukan manipulasi. Seorang pria stoik tidak menciptakan jarak untuk memanipulasi, tetapi karena ia benar-benar tidak butuh untuk terus hadir. Ia punya dunia sendiri, tujuan sendiri, dan kedekatannya adalah pilihan, bukan pengalihan. Inilah yang membuat kontras itu terasa alami, bukan trik, tapi sinyal kedewasaan. Ketika seorang pria bisa bergeser dari hangat ke jauh tanpa drama, tanpa penjelasan berlebihan, ia menciptakan ruang kosong yang syarat makna. Wanita merasakannya bukan sebagai penolakan, tapi sebagai misteri. Dan misteri, jika hadir bersama integritas, selalu menggoda lebih dari kepastian. Keenam, memimpin tanpa menekan. Ada perbedaan halus namun krusial antara memimpin dan mengendalikan. Seorang playboy sejati tidak mencoba memaksa arah hubungan, tidak memaksakan keintiman, dan tidak beroperasi dari ruang ego yang ingin menaklukkan. Sebaliknya, ia mengambil inisiatif dengan ketenangan, bukan dorongan. Ia mengarahkan dengan kehadiran, bukan paksaan, dan justru dalam sikap inilah ketegangan seksual menemukan ruangnya yang paling alami, karena wanita merasa bebas, bukan dikendalikan. Stoikisme menyebut ini sebagai kepemimpinan melalui kebajikan, bukan emosi. Seperti kata Epictetus, jangan mencari kejadian untuk terjadi seperti yang kamu inginkan, tetapi inginkan kejadian untuk terjadi seperti yang terjadi, dan hidupmu akan berjalan lancar. Seorang pria stoik tidak menciptakan tekanan. Ia menciptakan lingkungan psikologis yang aman namun menggoda. Ia memimpin dengan kejelasan arah, tanpa harus mendikte. Ia menawarkan alur, tapi membiarkan wanita memutuskan apakah ingin ikut menari. Psikologi menyebut ini sebagai secure leadership. Ketika seorang pria percaya diri, ia tidak perlu menjual dirinya. Ia membuat keputusan dengan percaya diri, memilih tempat, memulai percakapan, menetapkan batas. Tapi ia juga membuka ruang bagi respon, bagi rasa ingin tahu, bagi spontanitas. Dan dari ruang inilah ketegangan seksual menjadi permainan dua arah, bukan dominasi satu pihak. Ketika seorang pria memimpin tanpa tekanan, ia mengajak wanita untuk merasa terlibat, bukan tertaklukkan. Inilah seni tertinggi dalam relasi, menciptakan arah tanpa paksaan, menciptakan intensitas tanpa ancaman. Ia menjadi semacam kutub magnet, tetap di tempatnya namun menarik. Karena pada akhirnya pria yang tidak butuh mendominasi justru memikat secara alami. Ia tidak mengunci, tidak mendesak, tidak meyakinkan. Ia hanya hadir, menawarkan arah, dan menunggu alam merespons dengan caranya sendiri. Itulah esensi dari kepemimpinan stoik, tanpa kebisingan, tapi penuh kekuatan. Kesimpulannya, daya tarik sejati tidak datang dari kepura-puraan atau manipulasi,
Para pria yang benar-benar memikat memahami bahwa ketegangan seksual bukan dibangun melalui rayuan murahan, tapi melalui kesadaran, pengendalian diri, dan kehadiran batin yang stabil. Seperti yang diajarkan Stoikisme, kekuatan sejati lahir dari dalam, dari kemampuan untuk diam ketika dunia berisik, untuk menyentuh tanpa dorongan, dan untuk memimpin tanpa menekan. Dari 6 prinsip tadi, hadir dengan kesadaran, menggunakan bahasa tubuh dengan kontrol, berbicara sedikit dan mengamati lebih banyak, memberi sentuhan dengan makna, menggoda dengan kontras hangat dingin, dan memimpin tanpa memaksa. Semuanya bersumber dari satu akar, ketenangan jiwa. Dan kini pertanyaannya kembali padamu. Apakah kamu siap menjadi pria yang tidak hanya menarik secara lahir, tetapi juga menggetarkan secara batin? Jika ya, maka mulailah dengan melatih keheningan, kehadiran, dan kekuatan dalam pengendalian diri. Terima kasih telah menonton. Jika kamu merasa konten ini membuka wawasanmu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Stoic Strategies agar tidak ketinggalan konten mendalam lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.